Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat menyampaikan dan mendengarkan dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang Al-Quran sebagai obat penyakit hati dan penyakit fisik. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai obat penyakit dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhan sebagai obat penyakit di dada, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim wakirun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawuna min makani ba'id. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang tidak beriman, telinganya tersumbat, dan Al-Quran adalah kegelapan bagi mereka. Mereka seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Quran Surah Fussilat ayat 44. Allah menyebutkan dalam 3 hal ini bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, juga sebagai syifa atau penyembuh atau penawar. Artinya sebagai obat. Allah menyatakan syifa'un lima fis sudur.
obat dari semua penyakit-penyakit hati adalah Al-Quran. Orang mendapatkan kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan yang lainnya. Obatnya adalah Al-Quran. Jadi orang, kalau mau cari obat, baca Al-Quran. Tidak ada obat yang paling mujarab di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Ini adalah obat yang paling ampuh. Artinya, obat yang sudah dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Obat dari semua penyakit ialah Al-Quran. Penyakit yang paling berat yaitu penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit keraguan. Obatnya ialah Al-Quran. Baru nanti penyakit-penyakit yang lain, penyakit kesombongan, keangkuhan, dengan Al-Quran dia akan tunduk dan banyak orang larinya ke dokter-dokter fisik. Al-Quran dulu ini, baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Ini adalah obat. Dan juga Al-Quran bukan hanya obat dari penyakit yang terdapat dalam dada manusia, tetapi juga penyakit fisik. Ketika orang itu sakit, dia bisa membaca Al-Quran dengan diruqyah, maka dia akan sembuh. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang Al-Quran sebagai penyembuh, bahwa Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi penyakit dunia dan akhirat. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Allah bumi dan langit, yang jika firman-firman itu diturunkan ke gunung, maka ia akan merompak porakandakan gunung-gunung tersebut. Dan jika ia turun ke bumi, niscaya ia akan membelahnya. Oleh karena itu, tidak ada satu penyakit dan juga penyakit fisik pun, melainkan di dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Sebab kesembuhan serta pencegahan terhadap bagi orang yang dikaruniai pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya. Dan Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha agung telah menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit hati terdiri dari dua macam, yaitu pertama penyakit syubhat, yaitu kesamar-samaran atau ragu-ragu yang merusak ilmu, dan yang kedua penyakit syahwat atau hawa nafsu yang merusak amalan. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit hati secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51 yang berbunyi, أَوَلَمْ يُكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ
إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ankabut ayat 51. Al-Alama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang tidak disembuhkan dengan Al-Quran, berarti Allah tidak akan memberinya kesembuhan. Dan barang siapa yang tidak puas dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan memberinya kesembuhan. Za'adul Ma'ad Jilid 4. Jadi, Al-Quran sudah memberikan, bahkan mengenai penyakit badan, fisik juga. Al-Quran telah membimbing dan menunjukkan kepada pokok-pokok pengobatan dan penyembuhannya. Dan juga kaidah yang dimilikinya, yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan terdapat dalam Al-Quran, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Ini terdapat dalam kitab Za'adul Ma'ad juz keempat. Bahkan Ibnu Qayyim mencontohkan sendiri ketika beliau jatuh sakit ketika di Mekah. Beliau tidak temukan dokter atau obat. Ini sakit parah. Beliau mengobati dengan meminum air Zam-Zam dan membacakannya surah Al-Fatihah. Maka kata beliau, lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku ambil segelas air Zam-Zam dan membacakannya surah Al-Fatihah berkali-kali. Lalu aku meminumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Ini dalam kitab Za'adul Ma'ad dan Ad-Dawa. Jadi Al-Quran ini sebagai penyembuh. Kita ingat, Al-Quran obat yang ada di dalam dada. Ini sesuai dengan surah Yunus, yaitu yang artinya obat yang terdapat dalam dada. Banyak sekarang yang mengalami kesedihan, kesusahan, kegundahan, kulahanahan, dan juga banyak lagi penyakit yang lainnya. Ini obat adalah Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak tenang, bingung. Quran sudah memberikan petunjuk dalam kehidupan ini. Kita mengamalkan apa yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan apa yang Allah larang, jauhkan itu obat. Allah melarang juga dari kesyirikan, jauhkan kesyirikan. Ini adalah sumber penyakit. Bahwa bencana yang ada di alam semesta ini adalah karena dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Begitu juga sifat nifak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah. Selamat dunia akhirat, Allah turunkan Al-Quran tidak sia-sia sebagai obat untuk kita agar kita selamat. Semestinya hati orang yang beriman lebih tenang,
bahagia dia dengan Al-Quran. Tidak seperti orang-orang lain yang terkena cobaan dan ujian menjadi panik mereka. Mereka pencinta dunia, seharusnya kita berbeda. Kita orang-orang yang sholat 5 waktu di masjid berjamaah, tenang, tidak takut dengan yang seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan permisa sekalian. Dan mudah-mudahan kita betul-betul mengulang kembali bacaan Al-Quran dengan pemahaman yang benar sehingga betul-betul Al-Quran menjadi syifa, penyembuh semua penyakit yang ada dalam dada kita dan juga penyakit fisik kita. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kedamaian kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan semua sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.